Jadi anak yang nggak punya bapak, the broken home, fatherless itu ternyata tuh sangat berisiko jadi anak-anak yang nggak baik gitu kan, gitu. Kasihan banget nih. Kalau kita lihat gambaran daripada Allah itu ya seperti dalam keluarga itu ada bapak, anak dan ibu gitu loh. Ada 3 hal itu demikian. Karena memang gimana ya, mau nggak mau harta yang paling berharga kalau kata keluarga Cemara, ya keluarga. Bener. Memang. Susahnya jadi Kristen. Oke, kita terus hajar bisa jadi Kristen karena bulan ini bulan keluarga ya. Betul. Nah, ngomongin keluarga ini ada satu penelitian yang kita harus pikirin bareng-bareng nih. Betul. Penelitiannya ngomong begini, ternyata orang yang nggak punya bapak, dia kecenderungannya itu 3 kali lebih tinggi masuk penjara di umur 30. Itu umur 30. Dan gue juga pernah nggak lupa ada satu wartawan mewawancarai hampir semua mafia di Amerika. Ternyata dia punya background yang sama, yaitu broken home. Kayak gitu. Jadi anak yang nggak punya bapak, the broken home, fatherless itu ternyata tuh sangat berisiko jadi anak-anak yang nggak baik gitu kan, gitu. Kasihan banget nih. Nah, tapi sekarang lagi ramai juga begini, bukan karena broken home bapaknya nggak ada ninggalin aja. Tapi sekarang lagi rame juga bapaknya ada tapi nggak berfungsi. Makanya ada satu hamba Tuhan bilang satu ini dia ayah hadir gitu. Ya itu gimana nih Bapak Ino? Ayah hadir dan atau nggak punya bapak ya, apakah itu masuk lah gitu? Iya. Kan bulan ini adalah bulan keluarga ya. Pas kemarin juga di sebuah gereja gue khotbahin tentang keluarga yang berkemenangan gitu kan. Nah kalau kita tahu sebenarnya awalnya adalah lembaga pertama yang Tuhan bikin adalah keluarga kan. Ya kan, ketika dia bilang dalam Kejadian 1 ayat yang 28, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dengan kata lain, lembaga pertama itu yang dibikin Allah adalah keluarga. Bahkan kalau kita lihat gambaran daripada Allah itu ya seperti dalam keluarga itu ada bapak, anak dan ibu gitu loh. Ada 3 hal itu demikian. Nah makanya sebenarnya gue tulis bahwa banyak keluarga yang tidak bisa berkemenangan, banyak keluarga yang akhirnya broken itu cuma karena satu hal, kebanyakan itu adalah karena seorang bapak yang menjadi sumber harusnya itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, gitu. Jadi tidak berfungsi berarti bukan hanya sekedar bapaknya pergi atau bapaknya sudah meninggal atau apa, tapi yang tadi lo bilang itu bapaknya hadir tapi bapaknya itu tidak berfungsi. Dan inilah yang sebenarnya iblis sedang kerjakan untuk menghancurkan keluarga. Sebenarnya hancurin aja sumbernya. Bahkan semuanya bakal hancur gitu. Makanya ketika bapaknya itu tidak berfungsi dengan baik, tidak memberikan kasih dengan baik kepada anak-anaknya, dengan kata lain itu bisa menghancurkan keluarganya gitu. Anak-anaknya bisa mungkin jadi anak yang berandalan, anak yang jadi mencari pengakuan di luar gitu. Karena tanpa sadar ya, kalau gue lihat ya gitu, gue juga lihat dari teman gue dan gue merasakan sendiri bahwa sebenarnya anak laki-laki tuh walaupun gengsi sama bapaknya sebenarnya pengen diakuin sama bapaknya. Apresiasi gitu. Bahkan kalau anak perempuan cinta pertamanya tuh harusnya bapaknya. Iya kan? Nah jadi kalau bapaknya itu nggak berfungsi, tidak memberikan validasi kepada anak laki-lakinya, tidak memberikan cinta kasih kepada anak perempuannya, gue yakin 70-80% anak tersebut akan rusak. Gitu. Contoh misalkan laki-laki akan mencari validasi. Kayak gue pribadi, gue waktu itu dulu ya, gue tuh selalu mencari validasi itu di luar. Kayak misalkan ikut tawuran, nongkrong, gitu, bahkan minum-minuman keras. Sebenarnya gue tahu itu nggak baik, tapi gue happy karena kenapa? Di situ ketika gue lihat menjadi orang yang dilihat jago, gue mendapatkan validasi di situ gitu loh. Ketika gue bisa minum minuman keras tanpa ada campuran gitu, orang kan gila keren gak rupa gitu. Nah itu kalau menurut gue adalah sebuah sebab di mana gue nggak merasakan kasih itu sendiri gitu loh, kasih bapak itu sendiri gitu loh. Dan gue juga ngeliat bahwa kayak anak-anak perempuan gitu loh, banyak anak-anak perempuan yang pada akhirnya
menjadi maaf ya anak-anak yang gampangan, anak-anak yang mungkin mudah dipacarin sama om-om gitu loh atau apa. Itu karena nggak dapet cintanya dari bapaknya gitu loh. Nah makanya sebenarnya hubungan anak dan bapak ini itu sangat penting banget, sangat perlu banget supaya apa? Supaya kedepannya banyak anak-anak tuh yang benar-benar menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Puji Tuhan, gue punya komunitas gereja, ya kan? Makanya gue nggak jadi berandalan. Hampir aja waktu itu gue jadi berandalan kan intinya gitu. Makanya gue pernah bilang gini, Dok. Gue nggak tahu bapak gue jagoan. Kalau gue tahu bapak gue jagoan dulu, ini lebih semena-mena. Ada satu sekolah gue pengen bakar Bil. Gue pengen bakar karena gue menurut gue waktu itu hukum nggak terlalu kayak sekarang gitu kan. Gue berpikir gila gue bakar juga bisa nih sekolah intinya gitu kan. Minimal pelang nih gue bakar. Nah hal-hal kayak gitulah yang pada akhirnya terjadi sama anak-anak gitu loh. Makanya penting banget bahwa fungsi selain bapak itu hadir. Ya kalau si Yeri Patinasari bilang bapak hadir kan. Bapak hadir dan berfungsi kalau berfungsi. Karena kalau cuma bapak hadir nggak berfungsi percuma gitu kan. Cuman absen muka doang. Iya cuma ada di rumah absen gitu. doang. Itu sih kalau menurut gua sebenarnya hubungan bapak dan anak tuh bagusnya tuh gitu. Kita nih semua mau jadi kita udah jadi bapak nih, gua mau udah jadi bapak. Ino dikit lagi. Gitu ya kalau tahun depan lah ya. Amin. Apa namanya jadi bapak. Dan seorang hamba Tuhan tuh kalau kata siapa gue lupa ya. Jadi orang yang paling tersibuk Yakub Noah. Orang yang paling tersibuk di dunia itu dua. Yang pertama tuh presiden, kedua pendeta. Ya kan? Apalagi gembala ya kan? Semuanya diurusin kayak gitu. Apa namanya? Ngurusinnya semua gitu. Itu sibuk tuh. Nah, kita berpikir agak susahnya gitu, susah untuk ngebagi waktu sama keluarganya itu, kan? Satu sisi mau ini akhirnya nggak jadi, misalnya jemaat meninggal atau apa, itu tuh kira-kira itu gimana gitu? Apakah lo harus kosongin jadwal? Agenda rapat kah atau apa untuk misalkan nonton sama anak kayak gitu apa gimana, karena memang menurut gue sih hal-hal itu belum dirumuskan secara apa ya formal ya di gereja kita khususnya gitu. Bukan gereja agama, jadi GBI seluruhnya gitu. Dia cuma menyarankan ayo bangun kualitas sama keluarga sama anak, tapi bagaimana caranya? Sementara gereja yang karismatik dan itu kayak GBI khususnya itu nggak bisa gaya tangga merah gitu, ya kan? Selalu dihajar buat kegiatan. Nah itu kira-kira gimana gitu ya? Kalau menurut gue sih ya, dari pengalaman gue yang masih sumur jagung lah bisa dibilang. Emang kalau mau nggak mau ya itu soalnya gini, yang jadi masalah adalah pekerjaannya sendiri. Kadang tuh pekerjaannya sendiri memang menuntut orang tuh untuk selalu kerja, even di hari libur gitu kan, kayak ada yang kerja sampai Sabtu, ada yang minggunya masuk lah segala macam. Jadi quality time sama keluarganya itu sangat minim kan. Ada yang perginya gelap, pulangnya gelap. Jadi pergi anak masih tidur, pulang anak udah tidur gitu kan. Nah kalau itu sih menurut gua memang itu nomor satu udah kuasa Tuhan sih. Dalam arti lo harus banyak berdoa, di mana minta Tuhan kerjaan yang fleksibel itu memang harus gitu. Itu udah kuasa Tuhan lah gitu. Nah kedua, kalau memang sebenarnya masih bisa diatur waktunya gitu loh, nggak dituntut kayak gitu ya udah harus atur prioritas. Karena memang gimana ya, mau nggak mau harta yang paling berharga kalau kata keluarga Cemara ya keluarga. Memang jadi itu yang benar-benar prioritasnya tuh nggak boleh dibalik atau kebalik gitu loh. Tapi kadang ada orang yang pernah cerita ya, gue pengen prioritaskan keluarga. Cuma gimana gue kerjaan gue kan di rumah gue diteleponin mulu sama atasan, detan ini. Gue ada di rumah, cuma fokus gue di laptop gitu. Itu anak main sendiri ya gitu. Makanya itu kalau kata teman kita si Randy adalah gini kan. Sekarang ini kalau dulu itu kan adalah pelayanan tanpa batas atau bekerja tanpa batas. Sekarang sebenarnya harusnya pelayanan atau bekerja atau batas.
Nah iya. Iya gak sih, maksudnya kayak kita harus harus itu yang bisa pertama menilah. Iya, pertama bukan keluarga, yang kedua biar kita nggak mati sih. Karena orang gara-gara itu kan jarang minum air kali, capek. Makanya tadi gue bilang ada kerjaan terkadang kan emang tahu batas, tapi kadang ada kerjaan yang memang nuntut kalau nggak lo dipecat. Itu maksud gue. Jadi hal itu yang gimana ya? Kadang kan ada yang klien minta mau nggak mau kan. Nah jadi ya kayak sales deh misalnya. Dia kalau kliennya nelfon, nggak bisa. Kita reject, dia bisa pindah. Atau kita salesnya nggak ini kan. Itu sih ya. Kalau ada yang bekerja 9 to 5 gitu ya, dan itu 1 minggu libur, ya bersyukur sama Tuhan. Harusnya lu kasih waktu banyak buat keluarga. Nah itu maksud gue. Berarti kan kita harus sadar bahwa nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga kan. Iya. Nah oleh karena ini, bagaimana caranya biar lu itu kita ini dapat sebuah pekerjaan yang mencukupi finansial, tapi juga harus ada waktu untuk keluarga. Iya, benar. Gitu. Karena kalau terus diterusin tuh, betul. Waduh, fatherless pasti. Iya. Nggak salah, buat gue nggak salah sih kalau mau pindah tempat kerja ya. Asal berdoa sama makanya Tuhan. Berdoa biar dapat yang baik. Pasti gue yakin. Apalagi buat nyelamatin keluarga, masa sih Tuhan gak jawab. Salah sih kan gitu. Emang mau gak mau kuasa doa sih. Iya. Gitu. Betul sih. Yang banyak sih kejadian ya kan, dia doa dapat kerjaan yang baru. Ya kan kayak bokap gua dulu. Iya. Jadi dia keluar dari direktur jadi full timer kan, coba itu kan doa. Gajinya jomplang. Jomplang banget. Jomplang parah. Tapi kan kita lihat dulu gua masih tiga masih sekolah. Iya. Yang satu mau kuliah, yang satu gue masih SD apa. Tapi kan akhirnya kita lihat waktu orang ngandelin Tuhan ya dipelihara kan sesuai memang firman Tuhan kan. Nah, gitu. Jadi dengan kata lain bahwa sebenarnya ya kita benar-benar harus ngandelin Tuhan karena kehadiran Bapak itu dan fungsi Bapak itu penting banget. Iya. Betul. Gitu, jangan sampai disfungsi lah kita sebagai Bapak. Sama benar sih. Sama aja sampai gini, udahlah istri gue yang kerja, gue kagak. Itu malah lebih parah. Tuh anak lihat bapak gue nggak berfungsi sama sekali, ya kan. Cuman misalnya bisa kecuali memang keadaannya memang nggak bisa ya. Contoh dia PHK dan memang susah dapat kerja bertahun-tahun, itu oke. Tapi kalau ada kesempatan tapi lo nolak untuk hanya mau di rumah aja, menurut gue jangan, karena nanti anaknya melihat fungsi papanya itu kok jadi ibu bukan jadi bapak. Kok gitu. Gini sih. Iya. Oke, udah. Tricky cuy ini masalahnya. Karena emang benar-benar harus kayak bapak itu ya berfungsi, ayah itu adalah punya otoritas di rumah, ya kan. Terus saya juga dia pengambil keputusan, gitu. Jangan sampai kayak misalkan anaknya bilang, "Pak, aku mau kerja kelompok di rumah temen. Boleh gak gitu, tanya mama, jangan sampai kayak gitu, ya kan, Pak ini bocor, ya ngomong sama mama gitu kan. Jadi benar-benar bapak itu harus punya ambil keputusan, bapak itu harus menjadi seorang yang berdiri paling depan. Apalagi nggak bilang tanya papa gitu, papa dong. Ya udah ya pokoknya yang penting hubungan antara anak dan bapak itu penting banget karena bapak itu harus hadir dan berfungsi. Ya, gitu sih. Oke, cukup sekian SJK kali ini. Biar kita menjadi seorang ayah, bahkan juga seorang ibu yang nggak cuma hadir, tapi berfungsi. Yes. Tetap terus pantengin terus di channel Minimal Baper karena akan banyak SJK yang lainnya yang teman-teman harus lihat. God bless you. God bless you.